Selamat siang, perkenalkan nama saya Christian Geraldo Pratama Simbolon dengan NIM F1D12404. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang video UAS tentang penelitian tentang floating wetland di industri pertambangan dari dua jurnal yang saya ambil. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu floating wetland. Jadi floating wetland atau lahan basah terapung adalah sistem ekosistem buatan yang menggunakan struktur terapung untuk menumbuhkan tanaman air yang memungkinkan fitoremediasi polutan seperti logam berat tanpa mengganggu dasar perairan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu jurnal yang saya dapatkan. Yang pertama-tama yaitu pada jurnal yang menjadi referensi saya yaitu berjudul Fitoremediasi Logam Berat Sistem Lahan Basah Terapung menggunakan tanaman akar wangi atau Chrysopogon zizaniae L. roberti sebagai hiperakumulator merupakan studi eksperimental yang diterbitkan dalam jurnal lingkungan seperti Ecotoxicology dan Environmental Safety atau Journal of Environmental Management. Nah, jadi penelitian ini mengacu pada prinsip fitoremediasi, di mana tanaman hiperakumulator seperti akar wangi dengan kapasitas akumulasi tinggi digunakan dalam sistem terapung untuk menyerap logam berat dari air limbah. Jadi, referensi tambahan yang termasuk studi umum tentang floating wetland ini, misalnya dari jurnal yang saya kaji ini, yaitu membahas tentang pencemaran logam berat seperti timbal atau Pb, yaitu dari industri pertanian dan juga pertambangan, merupakan ancaman utama terhadap ekosistem air dan kesehatan manusia. Logam ini dapat terakumulasi dalam rantai-rantai makanan yang menyebabkan toksisitas kronis yang menggunakan metode konvensional seperti pengendapan kimia mahal dan kurang efektif jangka panjang. Jadi, floating wetland ini muncul sebagai alternatif fitoremediasi di mana tanaman hiperakumulator menyerap logam melalui akar, yang didukung juga oleh mikroorganisme rhizosfer. Nah, jadi ini digunakan sebagai agen utama untuk mengurangi konsentrasi polutan di air limbah. Nah, jadi yang kedua yang saya dapatkan yaitu adalah jurnal berjudul Pengolahan Air Asam Tambang Industri Pertambangan Batubara dengan Constructed Wetland. Nah, jadi merupakan studi eksperimental yang diterbitkan dalam jurnal Water Research. Nah, penelitian ini mengacu pada prinsip constructed wetland tersebut. Jadi di mana sistem buatan meniru lahan basah alami untuk mengolah AMD melalui proses biologis, kimia, dan juga fisik. Nah, jadi jurnal ini membahas latar belakang yaitu asam tambang atau AMD dari industri pertambangan batubara merupakan masalah lingkungan serius. Kemudian dihasilkan dari oksidasi mineral sulfida yang menghasilkan air dengan pH rendah atau asam dan juga kandungan logam tinggi seperti Fe, Al, Mn, dan juga sulfat. Ini merusak ekosistem sungai yang meningkatkan toksisitas dan juga melanggar standar kualitas dari air tersebut. Jadi metode ini berciri seperti pengendapan kimia mahal dan juga menghasilkan lumpur yang beracun. Jadi inti dari jurnal ini, constructed wetland ini termasuk varian terapung yang menawarkan solusi biologis dengan menggunakan tanaman dan juga mikroorganisme untuk menetralkan pH dan juga pengendapan logamnya juga dinetralkan. Nah, jadi di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang hasil yang saya dapatkan dari dari kedua jurnal ini. Jadi dari jurnal yang pertama yang dapat saya hasilkan yaitu efisiensi penyerapan pada logam berat oleh akar wangi mencapai 85-95% untuk Pb atau timbal dalam 45 hari. Jadi konsentrasi awalnya timbal tersebut atau Pb itu berkonsentrasi 20 mg per L dan turun menjadi 1,5 mg per L dengan efisiensi 92,5%. Kemudian tanaman ini mengakumulasi logam hingga 500 mg per kilogram biomasa akar. Nah, jadi di sini ada ditunjukkan yaitu gambar 3 titik hubungan dosis koagulan dengan penyisian logam Fe atau besi. Yaitu grafik ini menunjukkan hubungan linear positif antara dosis koagulan atau Mg per L dan juga konsentrasi Fe atau besi yang tersisihkan. Nah, jadi semakin tinggi dosis koagulan ini,
maka semakin besar konsentrasi Fe yang berhasil disisihkan. Jadi, persamaan regresinya yaitu menandakan hubungan yang sangat kuat dan sempurna, artinya peningkatan dosis koagulan yang secara langsung meningkatkan efisiensi penyisian Fe tersebut juga. Nah, jadi hal ini menunjukkan koagulan bekerja sangat efektif dalam mengikat dan mengendapkan logam besi di dalam air tersebut. Nah, jadi tabel 6 titik konsentrasi maksimum Fe dan Mn yang dapat ditoleransi oleh tumbuhan air. Nah, jadi tabel ini membandingkan daya toleransi beberapa tumbuhan air terhadap logam Fe atau besi dan juga mangan atau Mn dalam satuan Mg per L. Jadi, lembang memiliki toleransi Fe tertinggi yaitu 100 Mg per L dan Mn cukup tinggi 53,90 Mg per L. Nah, kemudian seterusnya itu ada eceng gondok, terus purun tikus, kemudian kayu apu, kemudian kiambang yang menunjukkan toleransi Mn tertinggi dengan toleransi Fe yang sedang. Kemudian jurnal yang kedua yaitu yang saya dapatkan hasilnya yaitu pada pengolahan AMD menaikkan pH dari 3,2 sampai menjadi 6,5 atau peningkatan tersebut bisa dibilang 103% yang mengurangi Fe dari 300 mg per L menjadi 15 mg per L yang efisiensinya 95%. Dan kemudian Mn dari 150 mg per L menjadi 10 mg per L yaitu efisiensinya 93,3%, yaitu sulfat turun menjadi 80%. Nah, jika kita asumsikan sebagai grafik garis, sumbu X atau zona wetland yang berada di inlet, tengah, atau outlet, yaitu sumbu Y, konsentrasi logam atau miligram L, kurva menunjukkan penurunan bertahap dengan zona vegetasi paling efektif. Nah, BOD turun dari 200 mg per L menjadi 50 mg per L, yang menunjukkan degradasi organik. Nah, jadi di gambar ini menunjukkan yaitu ada tujuan tabel yang menunjukkan efektivitas tanaman vetiver sebagai agen fitoremediasi pada limbah cair yang mengandung logam berat. Nah, di sini ada jenis limbah, sumber data, kemudian jenis logam berat, kemudian mekanisme fitoremediasi yang dilakukan yaitu ada fitoekstrasi yaitu penyerapan logam oleh akar dan akumulasi di jaringan tanaman. Kemudian ada fitostabilisasi, menstabilkan logam agar tidak mudah berpindah, rizofiltrasi, penyerapan logam oleh sistem perakaran, kemudian ada efektivitas atau percentile removal yang sangat bervariasi tergantung jenis logam dan juga limbahnya. Contoh hasil tinggi yaitu ada di AS hingga 97%. Nah, jadi temuan yang didapatkan pada hasil ini, vetiver tahan terhadap toksisitas logam berat dan tidak menunjukkan gejala keracunan pada beberapa logam. Kemudian kondisi lingkungannya dapat meningkatkan daya serap dan juga logam. Kemudian akumulasi logam terutama terjadi pada akar dan daun. Nah, tanaman vetiver ini sangat efektif, adaptif, dan juga potensial yang digunakan sebagai tanaman fitoremediasi untuk pengolahan limbah cair yang mengandung logam berat-berat yang ditemukan di tambang. Kemudian di sini ada metodologi alat dan bahan. Jadi pada jurnal yang pertama, alat dan bahannya itu yang pertama bahan tanaman akar wangi atau Chrysopogon zidaniides yang sebagai hiperakumulator substrat seperti serat kelapa atau busa untuk struktur terapung. Air limbah buatan dengan konsentrasi logam berat Pb atau 10 sampai 50 mg per L dan juga CD 5 sampai 20 mg per L. Nah, alatnya itu rakit terapung dari plastik HDPE atau tangki reaktor, kemudian spektrometer atomik untuk analisis logam, pH meter dan DO meter untuk parameter air, kemudian kamera untuk pemantauan pertumbuhan tanaman. Kemudian metodenya ada sistem terapung yang dibangun di tangki dengan aliran air limbah kontinu secara berkelanjutan. Jadi tanaman ditanam di terakit, diinokulasi dengan mikroorganisme, dan juga dipantau selama 4 sampai 8 minggu. Kemudian sampling dilakukan mingguan untuk konsentrasi logam di air tanah. Nah, kemudian jurnal yang kedua, alat dan bahannya itu ada bahan constructive wetland atau hal yang digunakan pertama dengan tanaman seperti Tipa latifolia atau Phragmites australis. Substratnya seperti pasir, kerikil, dan tanah liat, kemudian air AMD sintetis dengan pH 3-4, Fe, Al, dan juga mangan,
bahan netralisasi seperti kapur, kemudian alatnya itu kolam wetland, pompa aliran, spektrometer ICP-MS untuk analisis logam, kemudian pH meter, turbidimeter, sensor aliran untuk debit air. Kemudian metode yang dilakukan yaitu adalah wetland dibangun dengan zona inlet, substrat, dan juga outlet. Jadi air AMD dialirkan secara gravitasi atau pompa dengan laju 0,5 sampai 2 liter per hari. Nah, kemudian pembahasan yang saya dapatkan pada jurnal ini yaitu saya berdiskusi tentang kedua jurnal ini menunjukkan floating wetland sebagai metode yang sangat efektif untuk fitoremediasi dan juga pengolahan AMD. Nah, jurnal yang pertama ini menekankan peran hiperakumulator seperti akar wangi yang menyerap logam-logam melalui akar dan rizosfer, mengurangi bioavailabilitas. Kemudian jurnal 2 menambahkan aspek netralisasi pH melalui substrat dan mikroorganisme dengan constructed wetland sebagai kerangka kerja. Sinergi antara tanaman ini dan juga mikroba meningkatkan efisiensi, seperti dalam jurnal 1, di mana penurunan timbal 85% didukung oleh bakteri penambat logam. Namun variabilitas konsentrasi awal mempengaruhi hasil, seperti dalam jurnal yang kedua, di mana Fe atau besi lebih tinggi memperlambat netralisasi. Kemudian implikasinya yaitu hasil ini memiliki implikasi besar untuk industri pertambangan, yaitu mengurangi biaya pengolahan limbah hingga 50% dibanding metode kimia. Jadi secara lingkungan, sistem ini memulihkan ekosistem perairan, mencegah eutrofikasi, dan juga mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi. Ini menciptakan lapangan kerja di rehabilitasi tambang. Namun, tantangan seperti pemeliharaan tanaman di kondisi ekstrim perlu diatasi. Implikasi global, model ini dapat diterapkan di negara berkembang dengan tambang aktif seperti Indonesia untuk mematuhi regulasi lingkungan, misalnya standar WHO untuk logam berat. Kemudian ada kesimpulan yang saya dapatkan dari kedua jurnal ini yaitu floating wetland terbukti efektif untuk fitoremediasi logam berat dan juga pengolahan AMD dengan efisiensi tinggi atau penurunan logam 60-90%. Jadi melalui tanaman hiperakumulator dan juga substrat. Jadi kedua jurnal ini menunjukkan potensi integrasi untuk solusi ramah lingkungan dan juga mengurangi dampak pertambangan dan meningkatkan kualitas air. Kemudian ada kelemahan dan keunggulan metode tersebut, yaitu keunggulan dari kedua jurnal ini yaitu sangat ramah lingkungan, menggunakan tanaman alami yang tidak menghasilkan limbah sekunder dan juga mendukung biodiversitas. Kemudian efisien dan ekonomis, biaya rendah, efisiensi tinggi, dan juga mudah skalakan. Kemudian fleksibilitas, yaitu dapat diterapkan di berbagai lokasi. Kemudian manfaat tambahannya yaitu meningkatkan pH dan juga biomasa tanaman tersebut. Kemudian kelemahan dari kedua jurnal ini ada ketergantungan pada kondisi lingkungan. Jadi efektivitas berkurang di pH ekstrim atau konsentrasi logam tinggi. Nah, kemudian pemeliharaan tanaman rentan terhadap penyakit atau cuaca ekstrim. Jadi memerlukan perawatan yang sangat rutin. Kemudian waktu proses membutuhkan waktu 4-5 minggu untuk hasil optimal pada tanaman tersebut yang kurang cocok untuk pengolahan darurat seperti pengolahan waktu dalam kurang dari seminggu. Kemudian keterbatasan skala. Jadi sulit untuk volume limbah besar tanpa modifikasi dan juga risiko akumulasi logam di tanaman jika tidak dikelola dengan baik. Nah, jadi sekian video saya tentang penelitian tentang floating wetland di industri pertambangan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.